Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya, Anfa Azmi Rahman dengan NIM 4101420074, Virga Irviani dengan NIM 4101420075, dan Kristina Anindya Kusumawardani dengan NIM 4101420095. Di sini kami akan membahas suatu permasalahan tentang aplikasi dari fungsi eksponen dan logaritma. Aplikasi ini banyak sekali dalam kehidupan. Salah satunya yaitu tentang pertumbuhan atau pengurangan suatu penduduk dalam suatu lokasi. Nah, di sini kami akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan contoh soal sebagai berikut. Populasi suatu kota berkurang dengan laju yang sebanding dengan banyak penduduknya. Di dalam tahun 1975, populasinya adalah 50.000. Dan di dalam tahun 1985, banyak populasinya adalah 44.000. Pertanyaannya yaitu, berapakah banyak populasi yang diharapkan ada pada tahun 1995? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita perlu strategi-strateginya, yaitu sebagai berikut. Strategi yang pertama, kita menentukan besaran yang terlibat, menentukan lambang, satuan, dan menentukan mana yang konstanta dan juga variabel. Kemudian yang kedua, kita menentukan model matematika berdasarkan hukum yang mengendalikan sesuai dengan permasalahan yang diberikan. Yang ketiga, kita mengingat pada model bebas satuan. Yang keempat, kita menentukan solusi model yang terlibat. Kemudian yang terakhir, kita menentukan interpretasi model yang merupakan solusi dari masalah ini. Nah, kita masuk ke strategi yang pertama. Strategi yang pertama ini bisa kita aplikasikan dengan tabel-tabel sebagai berikut. Nah, besaran yang terlibat. Yang pertama yaitu waktu, karena tadi menunjukkan waktu dari tahun ke tahun. Nah, waktu ini kita lambangkan dengan T, satuannya tahun, masuk ke dalam variabel. Kemudian karena kita menghitung populasi, maka besaran yang terlibat kedua yaitu banyak populasi pada akhir hari ke T. Kita lambangkan dengan NT, satuannya penduduk, masuk ke dalam variabel. Kemudian, pada tahun 1975 merupakan tahun pertama yang diketahui. Maka, besaran yang terlibat ketiga yaitu banyak populasi pada T sama dengan 0. Kita lambangkan dengan NT sama dengan 50.000. Satuannya penduduk, masuk ke dalam konstanta. Kemudian yang keempat, karena jarak dari waktu ke waktu yaitu 10 tahun, maka besaran yang terlibat keempat adalah banyak populasi pada T sama dengan 10. Kita lambangkan dengan NT atau N10 sama dengan 44.000. Satuannya penduduk, masuk ke dalam konstanta. Kemudian yang terakhir, rumus yang bisa kita gunakan yaitu rumus laju pertumbuhan penduduk. Kita lambangkan dengan DNT dibagi DT. Satuannya yaitu penduduk per tahun. Masuk ke dalam variabel. Selanjutnya, untuk hukum yang mengendalikan yaitu DNT per DT sama dengan K dikali NT. Dari permasalahan yang ada di soal, kita dapat merumuskan model matematika sebagai berikut. DNT per DT sama dengan K dikali NT. Kemudian, N0 sama dengan 50.000 dan N10 sama dengan 44.000. Untuk solusi modelnya, jelas DNT per DT sama dengan K dikali NT, dengan NT sama dengan C E pangkat KT. Dari soal dipunyai N0 sama dengan 50.000. Sehingga kita dapat mensubstitusikan kebersamaan NT sama dengan C E pangkat KT, sehingga diperoleh NT sama dengan 50.000 E pangkat KT. Dari soal dipunyai juga N10 sama dengan 44.000, sehingga diperoleh 44.000 sama dengan 50.000 E pangkat 10K. 44.000 per 50.000 sama dengan E pangkat 10K.
sehingga 0,88 sama dengan E pangkat 10K. Diperoleh K sama dengan in 0,88 per 10. Oleh karena NT sama dengan C E pangkat KT, sehingga diperoleh NT sama dengan 50.000 E pangkat T dikali in 0,88 per 10. Untuk T sama dengan 20, diperoleh N20 sama dengan 50.000 E pangkat 20 dikali in 0,88 per 10 sama dengan 50.000 E pangkat 20 dikali min 0,0127833372 sama dengan 50.000 E pangkat min 0,2556667444 sehingga diperoleh 50.000 dikali 0,774399999 atau sama dengan 38.720. Untuk menghitung in 0,88 per 10 dan E pangkat min 0,255666744, kita dapat menggunakan bantuan kalkulator. Untuk kesimpulannya, populasi yang diharapkan pada tahun 1995 adalah 38.720 penduduk. Untuk referensi soalnya, kita menggunakan asesmen dari bahan ajar kalkulus integral dengan materi fungsi transendental, nomor 8. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.